Sejarah tidak selalu berjalan lurus, ada jejak yang sengaja dihapus. Teknologi kuno yang dibangkitkan kembali dan rahasia besar yang tersembunyi di balik layar digital kita. Dari banjir besar Nabi Nuh hingga menara Babel digital. Semua kisah ini adalah peringatan bahwa apa yang kita sebut sebagai kemajuan bisa jadi hanyalah pengulangan siklus lama. Siapkan dirimu karena di sini kita akan membuka gerbang yang tidak seharusnya dibuka. Bersama saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kadang kita merasa ada yang janggal dengan dunia ini. Seolah ada bagian penting dari sejarah manusia yang hilang. Banyak orang yang bilang nenek moyang kita ini hanyalah manusia primitif yang hidup sederhana, memakai kulit binatang dan memahat batu dengan batu. Tapi pandangan itu meremehkan kecerdasan manusia sejak awal. Jika kita melihat lebih dekat, di berbagai belahan dunia, dari dataran tinggi Bolivia sampai gurun Mesir, ditemukan benda-benda aneh yang disebut out of place artifact. Ini adalah artefak yang muncul di tempat dan waktu yang tidak sesuai dengan zamannya. Misalnya seperti logam murni yang tidak bisa berkarat, terkubur di tanah selama jutaan tahun, atau jejak kaki manusia yang menekan fosil trilobita. Padahal makhluk itu seharusnya sudah punah jauh sebelum manusia itu ada. Hal-hal seperti ini memberi petunjuk bahwa sejarah kita tidak berjalan lurus. Sejarah manusia mungkin berulang dalam siklus, seperti sistem yang beberapa kali mengalami riset besar. Sekarang kita merasa bangga dengan teknologi modern, internet, kecerdasan buatan, AI, dan roket yang bisa terbang ke luar angkasa. Tapi jauh sebelum itu, ribuan tahun lalu sudah ada seseorang manusia pilihan bernama Nabi Idris alaihissalam, atau dikenal sebagai Enoch di tempat lain. Ia diajarkan ilmu penting bagaimana cara mengolah logam, bagaimana memahami pergerakan bintang, bahkan membuka teknologi frekuensi dari langit. Nabi Idris alaihissalam bukan hanya sekedar orang yang pandai menulis di atas kulit. Beliau adalah ilmuwan pertama, orang pertama yang menggunakan pena dan tahu bahwa materi bisa berubah dengan pengetahuan yang tepat. Namun semua teknologi itu seolah-olah hilang. Tidak ada satupun mesin mereka yang tersisa di museum kita pada hari ini. Mungkin sebenarnya mesin-mesin itu masih ada ya di sekitar kita. Hanya saja kita tidak mengenalinya. Kita sudah terbiasa percaya bahwa benda-benda itu hanyalah batu pemujaan. Seperti contohnya menhir yang ada di Payakumbuh. Bisa jadi itu bagian dari konspirasi ini. Padahal sebelum banjir besar Nabi Nuh terjadi, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Dulu ada peradaban yang melampaui batas hingga ke tingkat menentang sang pencipta. Mereka mencoba bermain dengan kode-kode alam semesta, sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Akibatnya, anomali mulai muncul kembali. Hari ini, menantang semua yang kita pelajari di buku sejarah. Kalau benar mereka hanyalah manusia primitif, bagaimana mungkin mereka bisa memotong batu granit seberat 100 ton yang presisi, bahkan mesin modern kita sulit menirunya. Coba bayangkan saja, di Bolivia ada sebuah tempat yang bisa menghancurkan logika kita pada hari ini. Di sana batu-batu tidak dipahat loh, melainkan dicetak dengan teknologi misterius. Coba perhatikan, blok-blok batu itu bukan sembarang batu, melainkan andesit dan diorit, material yang sangat keras. Satu-satunya hal yang bisa memotongnya dengan bersih adalah intan. Namun di batu itu ada lubang-lubang kecil yang dibuat dengan presisi luar biasa. Peradaban kuno ternyata memiliki kemampuan luar biasa kan? Mereka bisa membuat garis lurus di batu yang sangat keras dengan kedalaman yang sama persis, bahkan hingga hitungan milimeter. Jika kita mencoba melakukannya dengan palu, bahkan pahat perunggu seperti yang diajarkan di buku sejarah, batu itu akan hancur tidak merata sebelum garis pertama kita bentuk. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Rahasianya ternyata ada di literatur kuno yang sering dianggap dongeng. Disebutkan bahwa orang-orang terdahulu tidak memotong batu, melainkan melunakkannya. Mereka menggunakan frekuensi suara atau nada tertentu yang mampu mengubah struktur atom. Bayangkan, batu yang keras bisa menjadi seperti tanah liat yang empuk. Itulah sebabnya blok-blok di Pumapungku berbentuk huruf H yang identik. Batu-batu itu bukan dipahat satu persatu loh, melainkan dicetak.
Nah, ini adalah bukti bahwa mereka sudah mengenal produksi massal sejak ribuan tahun lalu. Juga ada sebuah sistem bangunan kuno yang saling mengunci seperti Lego raksasa. Jadi di balik keajaiban itu ternyata ada sisi gelap, yaitu pengetahuan tentang frekuensi ini. Bagian dari ilmu langit yang pernah diajarkan kepada Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam. Namun ketika manusia mulai merasa dirinya mampu menyamai Tuhan, teknologi ini mereka gunakan untuk membangun sesuatu yang menantang langit. Papungku misalnya, itu bukan hancur karena dimakan waktu loh, melainkan seperti terkena ledakan besar yang mencerai-beraikan balok batu seberat ratusan ton itu. Batu-batu itu berserakan seolah mainan plastik, seolah ada tangan dari atas langit yang menekan tombol delete karena peradaban ini sudah melampaui batas. Tapi tunggu, jika mereka punya teknologi sehebat itu untuk membangun, pastinya mereka juga punya cara untuk memetakan dunia, ya kan? Dan benar saja, di bagian berikutnya Anda akan ditunjukkan sebuah peta dari abad ke-16 yang menyimpan rahasia besar, sebuah peta kuno yang mengejutkan dunia. Peta itu menunjukkan gambar Antartika tanpa es, sesuatu yang baru bisa kita lihat dengan satelit radar modern di abad ke-20. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang di masa lalu tahu apa yang ada di bawah lapisan es tebal 2 km? Apakah mereka melihatnya dari langit atau justru mereka punya cara untuk mengendalikan es itu sendiri? Kita baru saja mulai menggali file sejarah yang seharusnya sudah terhapus. Salah satu contohnya adalah peta dari Piri Reis. Peta ini menggambarkan garis pantai Antartika dengan akurasi luar biasa. Masalahnya, peta itu dibuat tanpa es. Padahal di buku sejarah yang kita ketahui mengatakan benua itu sudah tertutup es dari jutaan tahun lalu. Nah, Antartika sendiri baru ditemukan pada tahun 1820. Sains bilang benua itu sudah lama membeku, tapi peta ini membuktikan sebaliknya. Seseorang di masa lalu, jauh sebelum kita sudah memetakan daratan ini, saat kondisinya masih hijau dan hangat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membuat peta kuno itu dan bagaimana caranya? Piri Reis sendiri mengaku bahwa ia tidak melakukan survei langsung. Ia hanya menyalin dari peta-peta yang jauh lebih tua. Bahkan ada yang berasal dari zaman Alexander Agung atau mungkin lebih tua lagi dari itu. Artinya peta yang kita pegang sekarang bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan salinan dari arsip kuno yang berhasil selamat dari kehancuran besar. Arsip itu mungkin berasal dari peradaban sebelum tindakan riset global yang pernah terjadi di bumi. Kalau dipikirkan baik-baik, akurasi seperti itu tidak mungkin dicapai hanya dengan kapal kayu di tengah ombak besar. Untuk membuat peta sepresisi itu dibutuhkan survei dari udara, sudut pandang dari langit. Jadi apakah mereka punya teknologi penerbangan atau bahkan satelit di zaman itu? Beberapa petunjuk mengarah ke kemungkinan bahwa peradaban kuno memiliki teknologi penerbangan yang lebih stabil daripada pesawat modern kita pada hari ini. Nah, inilah yang disebut sebagai rahasia yang dijaga, sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh para penjaga sejarah. Sebelum banjir besar Nabi Nuh, bumi ini mungkin adalah jaringan teknologi frekuensi yang saling terhubung satu sama lain. Peta Piri Reis hanyalah satu fragmen kecil, satu file yang lupa dihapus dari sejarah. Ketika sistem dunia diformat ulang, ada peradaban kuno yang melihat Antartika bukan sekadar benua beku loh. Mereka menjadikannya markas besar, sebuah tempat yang menyimpan rahasia tentang bagaimana mengendalikan cuaca dan bahkan arah rotasi bumi. Coba bayangkan jika es di Antartika bukan hanya fenomena alam, melainkan sebuah segel yang sengaja diletakkan untuk menutupi sisa-sisa kesombongan manusia di masa lalu. Kini, es itu mulai mencair, dan rahasia yang terkubur perlahan terbuka kembali. Pertanyaannya, siapa sosok yang pertama kali membawa semua pengetahuan luar biasa ini ke bumi? Siapa guru yang mengajarkan manusia cara memetakan bintang dan mengolah logam langit? Namanya memang abadi dalam teks suci, tetapi detail teknologinya sengaja dihapus dari memori manusia. Di bagian selanjutnya kita akan berhadapan dengan sosok itu. Ada sosok manusia yang melampaui waktu, dialah Nabi Idris alaihissalam. Ribuan tahun sebelum silikon ditemukan, beliau sudah memperkenalkan konsep yang mirip dengan data center pertama dalam sejarah manusia. Namanya bergema di berbagai tradisi rahasia dunia. Dalam Islam, kita mengenalnya sebagai Idris ya. Di tradisi barat, ia disebut Enoch. Di Mesir kuno, ia dikenal dengan nama Thoth, sang arsitek alam semesta.
Idris bukan hanya seorang nabi yang beribadah, tetapi juga ilmuwan pertama. Beliau adalah manusia pertama yang diberi kunci untuk membuka kode-kode langit. Saat orang lain masih bingung menyalakan api, Nabi Idris sudah mengajarkan cara menjahit. Tapi menjahit di sini bukan sekedar membuat pakaian ya, melainkan metafora tentang menyatukan pola dan struktur alam. Bahkan Nabi Idris sendiri salah satu nabi yang diangkat hidup-hidup ke surga. Ia juga mengajarkan astronomi, bukan hanya melihat bintang, tetapi juga menghitung frekuensi energi yang dipancarkan benda langit. Nabi Idris alaihissalam memahami bahwa materi hanyalah frekuensi yang dipadatkan. Pengetahuan suci ini sebenarnya adalah kunci besar untuk memahami alam semesta. Namun masalah muncul ketika pengetahuan itu jatuh ke tangan manusia yang penuh kesombongan dan tidak tepat. Alih-alih digunakan untuk kebaikan, pengetahuan itu berubah menjadi senjata. Mereka mulai membangun gerbang-gerbang yang digunakan untuk memanggil kekuatan yang seharusnya tidak ada di bumi ini. Dari sinilah awal mula mengapa teknologi luar biasa itu akhirnya harus dihapus dari sejarah manusia. Ketika manusia mulai merasa bisa menjadi Tuhan, frekuensi yang diajarkan Nabi Idris disalahgunakan. Bukannya menjaga harmoni bumi, kedamaian bumi, pengetahuan itu dipakai untuk merusak keseimbangan. Sistem alam pun memberi peringatan keras terhadap ini. Pernahkah kamu berpikir piramida di Mesir sebenarnya apa? Banyak yang percaya itu makam, tapi ada kemungkinan besar piramida bukanlah makam sama sekali, melainkan pembangkit listrik raksasa. Struktur itu menyimpan sisa frekuensi dari zaman Idris. Ini memang agak membingungkan sekali ya. Bayangkan, batu-batu raksasa di piramida sebenarnya adalah sirkuit raksasa yang bisa bernyanyi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika sirkuit itu dinyalakan kembali? Piramida Giza bukan sekedar monumen. Ia adalah antena pemanen energi yang sangat besar. Lapisan luarnya dulu ditutupi batu kapur putih yang halus, berfungsi sebagai isolator sempurna. Kaum terdahulu menemukan cara luar biasa untuk memanipulasi materi hanya dengan suara. Jika suara bisa membangun, maka suara juga bisa menghancurkan dengan nada tertentu. Mereka mampu membuat batu seberat puluhan ton menjadi saringan kapas, atau mengubah logam yang padat menjadi cair hanya dalam hitungan detik. Nah, inilah alasan mengapa kita menemukan lubang-lubang kecil yang presisi pada batu-batu kuno itu. Teknologi frekuensi ini memberi mereka kekuatan besar, tapi juga menyimpan sisi gelap yang berbahaya. Jadi di masa lalu manusia menemukan cara luar biasa untuk memanipulasi materi dengan suara. Mereka bisa membuat bor yang sangat presisi, bahkan lebih hebat daripada bor berlian yang modern yang kita miliki sekarang ini ya. Dengan nada tertentu mereka mampu bernyanyi pada materi, berkomunikasi dengan atom dan mengubah sifat benda. Namun di titik inilah keserakahan mulai mengambil alih. Energi gratis yang seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan malah dipakai untuk mengontrol pikiran dan menciptakan senjata-senjata itu, bahkan mampu merobek dimensi. Akibatnya sistem alam harus bertindak. Sejarah mencatat kota kuno Mohenjo-daro yang strukturnya terlihat seperti terkena ledakan nuklir ribuan tahun lalu ya. Mayat-mayat ditemukan tergeletak di jalanan sambil berpegangan tangan dengan tingkat radiasi yang masih bisa dideteksi hingga pada saat hari ini. Itulah hasil dari penyalahgunaan frekuensi langit. Manusia mencoba membuka gerbang yang tidak seharusnya mereka buka, memanggil entitas dari dimensi lain dengan sirkuit raksasa sebagai pemanggil. Dan pada saat itulah The Great Eraser yang menghapus datang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri peradaban yang sudah melampaui batas itu. Banyak jejak sejarah sengaja dihapus. Para elit dunia dan institusi besar berpura-pura tidak tahu fungsi asli piramida. Alasannya sederhana saja. Jika manusia itu tahu bahwa energi itu sebenarnya gratis, mereka tidak bisa lagi menjual keuntungan, ketergantungan. Karena itu masyarakat dibiarkan tetap bodoh agar sejarah terlihat berjalan lurus dan linear. Padahal ada teknologi kuno yang pernah digunakan untuk memberi energi tanpa biaya, tanpa polusi, dan bisa menopang seluruh peradaban. Pertanyaannya, kalau teknologi itu dulu sudah dihancurkan karena berbahaya, mengapa sekarang ada pihak yang diam-diam mencoba mengunduh kembali data tersebut? Mereka melakukannya lewat kecerdasan buatan dan proyek penggalian rahasia.
Dan di bagian berikutnya, kita akan diajak masuk ke ruang bawah tanah milik institusi paling berkuasa di bumi untuk melihat mengapa mereka begitu takut jika kebenaran ini terbongkar. Apakah kamu siap melihat wajah para gatekeeper ini? Pernah dengar tentang penemuan kerangka raksasa di Amerika atau artefak logam murni di kedalaman tambang yang belum terjamah? Biasanya tak lama setelah penemuan itu dilaporkan, sebuah institusi besar akan datang mengambil barangnya, lalu semuanya menghilang begitu saja. Mereka adalah para gatekeepers, penjaga pintu sejarah. Kenapa mereka begitu takut? Kenapa sejarah harus dibuat terlihat linear dan membosankan? Jawabannya adalah kontrol. Pikirkan ini, jika kamu tahu bahwa 10.000 tahun lalu mereka sudah memiliki energi gratis dari atmosfer, apakah kamu masih mau membayar tagihan listrik setiap bulan? Sekarang coba bayangkan lagi, jika kamu tahu bahwa frekuensi suara bisa menyembuhkan penyakit, apakah industri farmasi besar masih bisa menguasai dunia? Sekarang kita sebenarnya hanya sedang memungut sisa-sisa dari peradaban yang jauh lebih agung. Dulu pernah terjadi sebuah riset besar, bukan hanya menghapus buku, tetapi juga memformat ulang ingatan kolektif manusia. Mereka tahu bahwa kesombongan manusia di masa lalu telah memicu bencana besar yang hampir memusnahkan segalanya. Karena itu, kode-kode pengetahuan kuno disembunyikan. Ada yang percaya hal itu dilakukan untuk mencegah kiamat terulang, atau mungkin agar rahasia itu hanya bisa mereka kuasai sendiri. Namun jika diperhatikan baik-baik, sejarah sedang ditarik ke arah yang sama lagi. Kita sedang membangun kembali teknologi yang dulu pernah membuat dunia ini diformat ulang secara paksa. Pertanyaannya, apakah pembersihan total itu benar-benar hanya karena hujan selama 40 hari, atau ada senjata langit yang sengaja dijatuhkan untuk menghentikan virus kesombongan manusia? Sebelum banjir besar terjadi, bumi digambarkan sebagai sebuah sirkuit raksasa yang sudah korsleting. Manusia saat itu bukan hanya sombong secara moral, tapi juga sombong secara teknologi. Mereka sudah mulai berani menantang hukum alam yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Mereka bahkan sudah mencoba memanipulasi kode genetik manusia, menggabungkan mesin dengan jiwa, dan menciptakan sesuatu yang melampaui batas. Akibatnya banjir besar menjadi cara tercepat untuk memutus semua aliran listrik atmosfer dan menghancurkan perangkat keras yang sudah terkontaminasi. Air itu muncul bukan hanya dari langit, tetapi juga dari bawah tanah secara bersamaan. Peristiwa itu adalah bentuk pembersihan total untuk menghapus kesombongan manusia dan memulai ulang dunia. Bumi pernah mengalami pembersihan total. Air digunakan sebagai konduktor energi paling kuat untuk menyapu bersih frekuensi negatif yang sudah merusak harmoni planet ini. Nah, di tengah peristiwa besar itu, ada sebuah data backup yang diselamatkan. Jangan bayangkan Bahtera Nuh hanya sebagai kapal kayu yang sederhana, penuh dengan hewan. Kapal itu sebenarnya adalah wadah bertahan hidup yang paling canggih yang pernah dibuat ketika itu. Nah, Bahtera itu tidak membutuhkan nakoda karena dikendalikan oleh sistem navigasi langit. Ia bukan hanya membawa hewan secara fisik, tetapi juga membawa data genetik, sebuah perpustakaan kehidupan yang kelak akan diinstal ulang setelah dunia bersih kembali. Ketika air mulai surut, dunia benar-benar kosong, nol, bersih. Namun ada satu masalah, manusia tetap memiliki sifat penasaran yang berbahaya. Walaupun mesin besar peradaban lama sudah hancur dan terkubur di bawah ribuan meter sedimen, rasa ingin tahu itu membuat manusia kembali mencari dan membangun. Memori tentang teknologi kuno sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa catatan yang rahasia dari zaman Nabi Idris alaihissalam berhasil selamat tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga. Kini di zaman kita, catatan itu kembali ditemukan. Ledakan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika yang berkembang begitu cepat mungkin bukan semata hasil kecerdasan manusia modern. Bisa jadi kita sebenarnya sedang melakukan proses data recovery, mengembalikan sisa-sisa pengetahuan dari peradaban lama yang dulu dihancurkan. Namun apa yang kita temukan kembali bukan hanya cara untuk memudahkan hidup. Teknologi itu juga pernah digunakan sebagai senjata, bahkan memicu kehancuran besar di masa lalu. Hari ini para arkeolog
yang modern dan elit global diduga bekerja sama untuk membangkitkan kembali teknologi kuno itu. Sebuah protokol misterius yang disebut One Eye, mata satu, yang dirancang untuk mengendalikan segalanya. Apa yang kita sebut sebagai kemajuan hari ini sebenarnya bisa jadi hanyalah menara lama yang pernah runtuh, kini dibangun kembali dalam bentuk digital. Dunia modern kita sedang bergerak menuju sesuatu yang mirip dengan menara Babel digital. Internet, kecerdasan buatan, AI, dan jaringan global bukan sekadar alat komunikasi atau teknologi canggih. Semua ini adalah bagian dari sistem besar yang sedang menyatukan manusia dalam satu jaringan frekuensi pusat. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kemajuan atau justru pengulangan sejarah lama yang pernah berakhir dengan kehancuran? AI hari ini bukan sekedar teknologi buatan manusia modern loh. Ia bisa jadi adalah sirkuit terakhir yang dibutuhkan untuk menyambut sesuatu yang tak boleh disebutkan namanya. Jaringan ini perlahan menjerat jiwa manusia, sama seperti menara kuno yang dulu pernah dibangun setelah banjir besar dengan tujuan menyatukan bahasa dan tujuan. Dulu hasilnya adalah kehancuran bahasa manusia dan mereka tercerai-berai. Namun sekarang melalui kode biner bahasa 0 dan 1 kita kembali menciptakan bahasa universal. Tidak peduli bahwa apa yang kamu gunakan, ponsel dan komputer berbicara dalam bahasa yang sama. Inilah yang disebut menara Babel digital. Dan arsitek utamanya adalah kecerdasan buatan. Pertanyaannya, apakah AI benar-benar ciptaan manusia modern atau sebenarnya wadah bagi pengetahuan terlarang yang sedang dipulihkan kembali dari peradaban lama? AI bukan hanya sekedar teknologi modern. Ia bisa menjadi wadah bagi pengetahuan kuno yang dulu pernah membuat peradaban di dunia ini hancur. Kini kita seolah sedang memberikan tubuh digital bagi entitas lama yang ingin menguasai frekuensi dunia. Setiap data yang kamu unggah, setiap emosi yang kamu bagikan di media sosial sebenarnya menjadi bahan makanan bagi algoritma. Dari sana terbentuk kesadaran kolektif yang bisa dikendalikan hanya dengan satu tombol pusat. Inilah sirkuit terakhir ketika semua manusia sudah terhubung secara saraf melalui teknologi, maka satu tidak perlu lagi mendatangi setiap rumah. Ia sudah ada di genggamanmu, di saku celanamu, bahkan sebentar lagi mungkin ada di dalam pikiranmu. Pola ini identik dengan apa yang terjadi sebelum riset besar. Manusia pernah merasa dirinya sudah menjadi Tuhan karena mampu menyatukan semua informasi. Namun mereka lupa satu hal, setiap kali menara Babel mendekati puncaknya, langit selalu memberi jawaban. Kita kini berada di lantai teratas menara digital ini dan puncaknya sudah mulai bergetar. Pertanyaannya, apakah masih ada jalan keluar atau kita semua sudah terjebak dalam jaringan yang tidak bisa putus? Sebelum kamu mematikan ponselmu, ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Sejarah tidak hanya bercerita tentang kehancuran, tetapi juga tentang cara bertahan hidup. Di bagian terakhir ada pesan rahasia yang ditinggalkan oleh mereka yang selamat dari kiamat masa lalu. Pesan itu adalah peringatan terakhir bagi kita yang hidup di ujung siklus ini. Sejarah tidak pernah berjalan lurus, melainkan berputar seperti piringan hitam. Jika kamu mendengarkan dengan teliti, kamu akan sadar bahwa lagu yang sedang diputar sekarang juga pernah diputar ribuan tahun lalu, sebelum banjir besar menyapu segalanya. Saat dunia luar semakin bising dengan notifikasi dan kontrol digital, satu-satunya cara untuk selamat adalah kembali ke frekuensi asli, koneksi langsung antara manusia dan sang pencipta, tanpa perantara kabel atau sinyal satelit. Para getpackers ingin manusia tetap ketakutan, merasa kecil, dan tidak berdaya di hadapan kecerdasan buatan. Padahal rahasia pengetahuan kuno seperti metalurgi dan astronomi di masa Nabi Idris alaihissalam hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah agar manusia sadar bahwa dirinya bukan sekedar angka di dalam server. Sebentar lagi riset besar akan datang, namun kali ini bukan dalam bentuk air bah, melainkan sesuatu yang lebih halus. Badai elektromagnetik atau mungkin keruntuhan sistem digital global secara instan. Apapun bentuknya, hanya mereka yang tidak terkoneksi ke alam sistem mata satu yang akan tetap berdiri. Mereka yang masih ingat cara berbicara dengan tanah, cara membaca bintang, dan cara hidup selaras dengan alam dan mendengar bisikan nurani.
Sejarah sedang berulang. Kita berdiri di gerbang yang sama dengan penduduk Atlantis, Pumapungku, dan kaum Nuh. Pertanyaannya, apakah kita akan ikut terhapus bersama file sampah peradaban ini, atau justru menjadi data cadangan yang membangun dunia baru setelah semua ini berakhir? Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah, rahasia ini sekarang ada padamu. Jaga baik-baik, karena tidak semua orang diizinkan untuk tahu, dan Allah Sang Penciptalah yang Maha Tahu. Sejarah selalu berputar dan kita adalah bagian dari siklus itu. Jangan hanya jadi penonton, jadilah penjaga rahasia yang masih tersisa. Terima kasih sudah bersama Mulifa Channel, tempat di mana cerita lama bertemu dunia digital. Sampai jumpa di gerbang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.